siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya. Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo, saya Dia. Menurut saya, peran orang tua sangat berpengaruh. Kalau orang tua sering ngobrol dan tahu aktivitas anaknya, kemungkinan untuk salah pergaulan lebih kecil. Ramadan bisa jadi momentum kumpul keluarga, buka bersama, salat berjamaah. Itu aja udah mempererat hubungan dan mencegah anak mencari pelarian di luar. Halo, saya Dani. Menurut saya, remaja yang tawuran atau balap liar saat Ramadan itu mungkin karena mereka ikut-ikutan teman atau ingin terlihat hebat ya. Tapi menurut keyakinan saya, itu jelas tidak sesuai dengan Ramadan. Bulan ini kan harusnya kita lebih menahan diri, bukan malah meluapkan emosi. Ramadan kan seharusnya bikin kita lebih tenang dan berpikir panjang sebelum bertindak. Halo, saya Sinta. Menurut saya, di bulan Ramadan ini kita bisa ikut kegiatan masjid seperti tadarus atau pesantren kilat. Selain itu, kita juga bisa berolahraga sore ya menjelang berbuka agar tubuh kita tuh jauh lebih sehat. Jadi energi tetap tersalurkan tanpa merugikan orang lain. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah suasana Ramadan, kita tidak bisa tutup mata bahwa waktu-waktu krisis seperti setelah sahur atau menjelang berbuka seringkali disalahgunakan sebagian remaja untuk aksi balap liar dan tawuran. Tentu kita ingin Ramadan di Palembang tetap aman dan nyaman hingga hari kemenangan nanti. Pagi ini dalam Palembang Menyapa kita akan membedah langkah preventif dan edukasi agar anak muda lebih memilih hal-hal kegiatan positif daripada adu kecepatan di jalan raya. Dengan tema kita hari ini, cegah tawuran dan balap liar remaja. Dan untuk mengupasnya sudah hadir bersama kami dua narasumber, ada Ibda M. Mutasor, Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polrestabes Palembang. Selamat pagi Pak Mutasor. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di awal Ramadan ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kegiatan Ramadan di tahun 2026 1447 Hijriah ini. Baik. Dan untuk melengkapi sudut pandang dari sisi pembinaan karakter, hadir pula bersama kita Bapak Dr. Suherman SPD MSI selaku pengamat pendidikan Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Suherman. Selamat pagi. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Suherman? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau pesan WhatsApp di 0821 79279090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Pak Mutasor,
Memasuki hari-hari awal Ramadan ini, bagaimana pantauan tim di lapangan, Bapak? Titik-titik mana saja di Palembang yang terdeteksi paling rawan aksi balap liar dan tawuran saat subuh maupun menjelang buka puasa? Untuk beberapa titik lokasi-lokasi yang dijadikan ajang untuk yang pertama adalah balap liar. Yang pertama daerah Jakabaring, Dek Ranasda. Yang kedua di Jalan Sudirman, CGC, arah Bandara, Basuki Rahmat, Demang Lebar Daun. Ada lebih kurang sekitar 10-15 titik kumpul anak-anak. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dari Polrestabes Palembang sesuai dengan petunjuk arahan Bapak Kapolrestabes Palembang untuk memberikan edukasi secara humanis kepada anak-anak remaja yang melakukan balap liar ini. Dan kalau untuk tawuran memang berpindah-pindah ya untuk tawuran. Namun sudah diantisipasi dari Polsek seperti kemarin di wilayah Tangga Buntung semalam alhamdulillah bisa diatasi oleh Polsek IB 2 berkolaborasi dengan Polsek IB 1 untuk antisipasi pembubaran untuk tawuran anak-anak remaja ini. Baik, kita ke Pak Suherman terlebih dahulu, Pak Mutasor. Pak Suherman, dari kacamata pendidikan, mengapa fenomena kenakalan ini selalu berulang tepat di momen Ramadan? Apakah ini murni euforia atau ada pergeseran nilai di kalangan remaja? Ya, kalau saya melihat ya apa yang terjadi bukan saja di Sumatera Selatan. Saya melihat dari beberapa televisi ya, itu memang kayaknya lagu lama sering berputar. Artinya setiap tahun itu bermasalah pada bulan suci Ramadan. Sebaiknya menyambut bulan suci Ramadan itu adalah kita melakukan hal-hal yang positif untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara edaran dari Pak Menteri Agama beserta Pak Menteri Pendidikan Nasional bahwa selama pelaksanaan bulan suci Ramadan siswa itu diarahkan ke pesantren Ramadan. Artinya kalau pihak-pihak sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana pelaksanaan pesantren Ramadan itu akan dilaksanakan secara hikmah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi mereka yang menjalankannya tentunya. Hal itu kalau kita lihat sesuai dalam anjuran surat Al-Baqarah ayat 185. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang takwa. Nah, ini artinya puasa itu kita tipisnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selama sehari kita menahankan haus dan lapar tentunya. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan kita itu adalah setelah Ramadan sudah tarawihan atau menjelang subuh yang mayoritas itu anak-anak ini melakukan remaja khususnya baik pelajar dan pelajar mungkin melakukan konvoy di jalan dengan kita lihat balap liar. Nah tentunya saya berharap kepada pihak kepolisian terutama kepada Poltabes, Sekta seluruhnya agar kita melakukan razia secara persuasif. Artinya bagi siswa-siswa pelajar yang ketangkap, saya instruksikan, bagi siswa-siswa yang ketangkap pelajar itu tentang balap liar tadi, saya minta tetap diproses, tapi pemrosesannya harus persuasif. Artinya begini, kalau mereka ditangkap misalnya di Demang Lebar Daun misalnya atau di Jakabaring ya. Nah, dari Jakabaring proses penangkapan itu pelajar itu atau non pelajar tadi anak-anak remaja saya minta motornya dibawa ke Tabes itu bawa tanpa dihidupkan. Nah, itu kan pendidikan secara persuasif karena
benar kata Bapak tadi, kalau nanti kita melakukan tindakan sedikit, hukum akan berjalan itu. Nah, kita lihat citra kepolisian pada saat ini saya sangat menyedihkan karena saya ada keluarga polisi dan saya anak polisi. Jadi saya apa yang dirasakan polisi saat ini saya merasakan. Karena papa saya itu adalah mantan Kapolsek dan terakhir jabatannya Wakapolres di Lubuk Linggau. Itu saya masih kecil. Nah, artinya sekarang benar kata Bapak dari Tabes tadi ya, melakukan secara progresif bagaimana tindakan itu agar tidak melakukan secara kekerasan fisik, tapi kita melakukan secara edukasi. Itu menurut kacamata saya sebagai praktisi pendidikan sekaligus pengamat pendidikan Sumatera Selatan. Baik, Pak Surherman. Kita ke Pak Mutasor kembali. Pak Mutasor, biasanya di jam berapa rawan aksi balap liar dan tawuran ini terjadi, Pak Mutasor? Kalau di hari-hari biasa itu weekend. Jadi hari-hari biasa weekend, misalnya malam Sabtu, malam Minggu, ataupun long weekend. Long weekend, misalnya hari Kamis, libur, Jumat. Nah ini untuk Polrestabes Palembang meningkatkan kegiatan patroli, namanya KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, melakukan penebalan patroli dan sudah dibagi menjadi 4 zona untuk Polrestabes Palembang. Zona 1 misalnya wilayah Sukarame, Sako, Kemuning, Kalidoni. Untuk zona 2 itu daerah IB1, IB2, Gandus. Nah, yang zona 3 itu baru IT2, IT3, dan Pelaju. Untuk zona 4-nya ada Polsek Kertapati, SU1, dan Pelaju. Jadi kita sudah ada berbagi zona untuk antisipasi kegiatan balap liar dan tawuran yang ada di Kota Palembang. Nah, untuk di bulan Ramadan, ini ada 2 jam. Yang pertama, itu pada saat setelah sahur atau menjelang sahur, diperkirakan jam 04.30. Nah, ini antisipasi. Yang kedua, pada saat ngabuburit mendekati berbuka puasa, diperkirakan jam 16.00 atau 16.30. Ini titik-titik kumpul yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, inilah jam-jam kerawanan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum di Kota Palembang. Usia berapa biasanya yang kita dapati dominan melakukan aksi balap liar dan tawuran ini, Pak? Memang beberapa yang kami lakukan penindakan yang masih usia pelajar, ada yang masih 12 tahun, 15, 16, 17, nah ini. Dan kita melakukan persuasif polsek-polsek melakukan penegakan hukum dengan menggunakan tilang. Misal Polsek SU2, SU1 kemarin sudah Polsek Sukarami dan juga dari Polrestabes Palembang untuk melakukan penindakan berkaitan dengan balap liar. Untuk upaya yang kita lakukan adalah pertama, pelanggaran penggunaan knalpot brong racing gelombongan atau knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknik layak jalan. Yang kedua berkaitan dengan berboncengan lebih dari 1, tidak menggunakan helm. Nah, inilah yang kita lakukan pasal-pasal penerapan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 2009. Baik, dan untuk Ramadan tahun ini apakah sudah ada kendaraan yang diamankan, Pak Mutasor? Dari awal Ramadan sudah, mungkin kalau 50-100 kendaraan sudah ada yang diamankan, disita oleh Polrestabes Palembang dengan tilang sesuai dengan aturan undang-undang. Setiap razia ini apakah kita juga menemukan penyimpangan seperti narkoba atau miras? Untuk sementara tidak ada, tapi pada awal Ramadan tim patroli Polrestabes Palembang mendapati pengendara kendaraan sepeda motor pada saat dilakukan pemeriksaan melempar suatu barang, tapi bukan di balap liar ya, bukan di balap liar, mereka melawan arah. Nah, ini pelanggaran seperti itu. Namun untuk di balap liar belum didapati pelanggaran yang menggunakan narkoba.
Baik Pak Mutasor, kita kembali ke Pak Suherman. Pak Suherman, tawuran dan balap liar ini tentunya tidak hanya berlangsung di bulan Ramadan, namun Ramadan ini lebih cenderung banyak terjadi. Apakah perlu dimaksimalkan lagi untuk program pesantren kilat bagi pelajar, Pak Suherman? Ya, kalau menurut saya pihak-pihak sekolah itu sudah memberikan warning kepada siswa pada saat bulan suci Ramadan kan harus kita melakukan ibadah, kemudian pesantren Ramadan. Nah, tetapi di luar juga kita luar kontrol kita, biasanya siswa itu melakukan ikut temannya. Jadi pengaruh dari teman itu sangat besar, kan remaja ini kan masih labil. Nah, artinya saya minta kepada pihak dari Poltabes Palembang, apabila yang pertama anak pelajar menggunakan motor dengan knalpot racing, saya minta dicopot. Yang kedua, pelajar yang kena razia pada saat balap liar, saya minta tetap ditangkap, diproses. Kemudian dipanggil orang tuanya, termasuk pemberitahuan atau dipanggil kepada sekolah. Agar persuasif ini artinya sekolah tahu bahwa anak ini perlu diberikan bimbingan konseling. Nah, artinya dengan ada pemberitahuan dari Tabes bahwa pelajar ini sekolah di sini, itu artinya ada kita kerjasama antara Poltabes, antara pihak sekolah bagaimana untuk mengarahkan anak-anak kita ini kegiatan yang bersifat positif. Karena mereka ini adalah pada usianya masih stabil, kalau kita bukan seperti orang dewasa yang sudah stabil, mereka ini kan masih labil. Artinya harus kita arahkan bagaimana langkah-langkah persuasif harus kita lakukan. Jadi saya harapkan kerjasama antara pihak sekta, Tabes di Sumatera Selatan ini secara kontinu termasuk pihak sekolah, dan saya berharap dengan melalui dialog hari ini kepada semua sekolah, kepada seluruh sekolah, terutama anak SMP dan SMA, itu saya minta menghimbau agar pihak-pihak sekolah untuk memberikan pencegahan agar anak-anak tidak melakukan balap liar pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh berkah. Artinya kita harus menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Pak Suherman, untuk mencegah balap liar dan tawuran ini sebenarnya seberapa penting peran orang tua? Saya kira kalau peran sekolah itu sangat sudah maksimal. Ya. Tetapi peran orang tua ini kadang-kadang mungkin lepas kontrol. Mungkin orang tua juga nggak tahu anaknya bawa motor, bawa mobil, ternyata mau balap liar. Nah, mungkin itu artinya sebaiknya saya berharap kepada semua orang tua yang berada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, agar melihat gerak-gerik anaknya mau kemana, di mana, itu perlu pengontrolan. Artinya sekali-sekali mungkin pihak dari orang tua itu membuntuti siswa itu, anaknya tadi, agar mau kemana. Jam-jam yang seperti ini apa? Kan sudah dikasih oleh pihak Poltabes Palembang tadi, bahwa awalnya itu ngabuburit itu pada saat awal menyambut puasa kita ya. Jadi sampai sekarang ini masih berlaku. Nah, artinya pada saat buka puasa mereka melakukan kegiatan itu, kemudian pada saat sudah menjelang subuh ya, sudah sholat subuh. Nah, ini artinya jam-jam rawan sudah ditentukan oleh Bapak pihak Poltabes tadi. Artinya bagaimana kontrol dari orang tua. Maka saya berharap melalui siaran RRI ini agar orang tua ini melihat jam yang rawan ini, anak ini bila perlu jangan sampai keluar. Artinya bagi orang tua, kalau bisa saya minta kunci motor dan kunci mobil dipegang oleh orang tua pada jam-jam yang rawan. Nah, itu solusi yang saya tawarkan. Semoga permasalahan ini adalah permasalahan kita bersama.
tidak kita harus menyerahkan kepada pihak kepolisian saja, tapi tidak. Tapi ada peran orang tua sampai di mana, peran sekolah juga sampai di mana, tingkat kesadaran dari siswa juga sampai di mana. Artinya 3 kontrol tadi harus kita bersama-sama untuk melakukan bagaimana menunjukkan agar para pelajar atau remaja tidak melakukan kegiatan-kegiatan balap liar ini yang tidak mengandung kegiatan mendidik atau edukasi. Nah, artinya kita semua berperan. Kita tidak menyalahkan kepada tabes, kita tidak menyalahkan kepada sekolah, tidak menyalahkan pada orang tua. Tapi 3 komponen ini tentunya harus melakukan kerjasama dengan baik. Baik, Pak Mutasar, tadi Pak Suherman berharap adanya penertiban lebih spesifik dalam penertiban dengan memanggil orang tua. Tanggapan Pak Mutasar seperti apa, Pak? Untuk kegiatan koordinasi dengan sekolah, melibatkan orang tua, ini sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu melalui surat edaran Kapolrestabes Palembang. Nah, untuk tahun ini kemungkinan nanti akan dilakukan sama seperti yang disampaikan Pak Suherman, berkolaborasi. Bagaimana tanggung jawab orang tua, bagaimana Polrestabes, bagaimana guru di sekolah. Nah, ini berkolaborasi untuk sama-sama memberikan bimbingan edukasi kepada anak-anak sehingga tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, yang dapat mengganggu ketertiban, yang dapat mengganggu keselamatan diri anak-anak maupun pengguna jalan lainnya. Dan kami berharap wabil khusus orang tua untuk mengawasi, mengamati putra-putrinya yang akan keluar rumah pada jam-jam tertentu berkaitan dengan kegiatan yang sudah kami sampaikan, yaitu balap liar dan tawuran. Dan juga untuk mengecek akun-akun putra-putrinya, karena di akun-akun yang ada yang sudah pernah kami lakukan, anak-anak kadang-kadang akunnya akun pengajian. Nah, dari rumah mungkin menggunakan pakaian seragam pengajian, tapi ketika sudah kumpul di luar, berganti pakaian, melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu mungkin dia minum-minum baru melakukan kegiatan balap liar ataupun tawuran. Nah, ini harapan kami adalah peran orang tua sangat penting untuk mengawasi anak-anaknya. Jangan sampai anaknya kemana tidak terdeteksi, tidak terlihat, tidak terpantau oleh orang tua. Jadi orang tua harus memberikan edukasi lebih awal kepada masyarakat. Karena yang pengalaman-pengalaman yang ada ketika dilakukan represi penindakan, law enforcement dengan tilang, ini orang tua kadang-kadang membela anaknya. Anak saya cuman tidak pakai helm, anak saya cuman masang knalpot brong. Nah, ini dan kedua, orang tuanya juga memberikan uang untuk membayar denda karena berkaitan dengan tilang ya denda. Nah, ketika dia sudah bayar denda, nah ini kan. Nah, harapan kami adalah bagaimana memberikan efek jera, punishment kepada anak-anak kita untuk mendidik mereka bagaimana upaya-upaya dari orang tua. Nah, ini harapan dari kami jangan sampai terjadi traffic accident, kecelakaan di jalan, yang rugi siapa. Nah, ini harapan dari kami. Baik, pengetatan pengawasan surat izin mengendarai ataupun SIM ini seperti apa, Pak, kita melihat? Apakah temuan kita juga saat razia banyak yang tidak memiliki SIM? Ya, kalau di bawah 17 artinya belum memiliki SIM. Nah, itu ya, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22/2009 di Pasal 77, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin sesuai peruntukannya. Usia minimal 17 tahun, baik SIM A maupun SIM C. Nah, itulah harapan kami kepada orang tua. Karena contoh kami tahun 2012 memberikan surat kepada Bapak Wali Kota Palembang bahwa siswa yang tidak memiliki surat izin mengemudi tidak dibenarkan mengendarai kendaraan ke sekolah sendiri. Ini 2012 sudah edaran dan dari Dinas Pendidikan, dari Pak Wali Kota ke Dinas Pendidikan memberikan edaran ke sekolah-sekolah. Alhasil sekolah memberikan edukasi bahwa siswa tidak dibenarkan membawa kendaraan, tapi orang tuanya memfasilitasi. Sehingga apa? Yang terjadi parkir-parkir di luar sekolah yang sekarang boleh dilihat sendiri. Nah, ini karena apa? Ya tadi orang tuanya mungkin tidak bisa mengantar anaknya, tidak ada solusi lain. Nah, ini juga menjadi hambatan untuk kita dalam rangka mendidik putra-putri kita untuk tertib berlalu lintas. Selain balap liar dan tawuran, Pak, apakah mereka yang nongkrong ini juga turut ditertibkan? Kita semuanya yang berkaitan dengan hal-hal di bulan Ramadan ini kita lakukan persuasif seperti
yang nongkrong-nongkrong kita bubarkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan jangan sampai kami juga tidak melakukan kekerasan. Kadang anak-anak tahu sendiri kita menyampaikan apa, jawabannya apa, sekarang sudah sangat luar biasa. Oleh sebab itu ya kami juga harus menahan diri, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kami lakukan persuasif untuk edukasi kepada anak-anak, membimbing anak-anak bahwa hal-hal yang dilakukan ini adalah tidak baik, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi cari kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan dampak positif untuk kedepannya. Nah ini harapan dari kami. Kita kembali ke Pak Suherman. Pak Suherman, Bapak melihat ini perlu tidak adanya semacam kurikulum khusus selama Ramadan agar anak-anak fokus menghabiskan waktu dalam pendidikan agama? Ya, saya kira kalau kita kan sudah ada edaran dari Mendiknas, kemudian dari Mendiknas, Menteri Agama kan, kemudian nanti dari Menteri Agama, Menteri Mendiknas itu juknisnya ke dinas provinsi, dinas kabupaten kota itu sudah ada tentang pelaksanaan pembelajaran pada bulan suci Ramadan. Itu sudah ada juknisnya, tapi ada peraturan pemerintahnya, PP-nya. Nah, tinggal eksekusinya itu pun adalah kepada pelajarnya sendiri. Pihak sekolah itu sudah memaksimalkan melaksanakan pesantren Ramadan. Nah, karena ini di luar jam sekolah, kan pelaksanaannya itu di jam-jam rawan pada awal kita mau maghrib, buka puasa. Kemudian setelah subuh. Nah, itu artinya kalau dari sekolah dual kontrolan dari siswa. Tetapi kewajiban daripada sekolah selama siswa itu menggunakan alma mater sekolah itu, masih sekolah di tempat sekolah itu tentu mempunyai tanggung jawab daripada sekolah. Bagaimana agar anak-anak itu tidak ikut dalam pembalapan liar itu. Karena kalau kita lihat ini masalah ini bertahun-tahun kita tidak susah sekali mengatasinya. Karena apa? Peran orang tua itu masih sangat rendah kalau saya lihat. Saya pernah menulis di harian surat kabar ya media cetak bahwa pendidikan itu berhasil ada 3 komponen. Yang pertama adalah pendidikan orang tua di rumah tangga. Kemudian yang kedua masyarakat, yang ketiga sekolah. Nah artinya bagaimana kita akan mengontrol peran orang tua. Karena anak ini kan kalau sudah belajar kita serahkan kembali kepada orang tuanya. Pada saat proses KBM, kegiatan belajar mengajar, siswa itu tanggung jawab di sekolah. Nah permasalahan ini terjadi sudah di luar agenda sekolah. Nah, artinya pihak yang kita serahkan itu adalah benar. Saya sepakat dengan Bapak Poltabes itu bahwa kita harus mendukung edukasi kepada orang tua. Nah, orang tua ini, saya juga koreksi Pak dari Poltabes bahwa boleh ngecek akun-akun daripada anak. Nah, saya kira kecerdasan emosional seorang orang tua siswa belum tentu sampai ke sana, harus melihat akun-akun daripadanya, anaknya atau WW grup mereka. Nah ini yang jadi permasalahan. Tapi saya berharap penekanannya adalah yang pertama pada jam-jam rawan awal puasa, misalnya dari mau menyambut bulan Ramadan, kemudian sampai saat ini, kemudian jamnya jam menjelang maghrib misalnya. Pada saat akan menjelang maghrib jam 4 anak tidak diperbolehkan keluar, itu solusinya. Kunci motor, kunci mobil tetap dipegang oleh orang tua sebagai pengendalinya. Kemudian pada saat menjelang subuh, anak juga jangan dibebaskan untuk bermotor, untuk mengendarai mobil, ya, dengan tujuan yang tidak berpositif. Kalau tujuannya terawih nggak jadi masalah. Kalau tujuannya dia mau sholat subuh nggak jadi masalah. Nah ini masalah kan yang berpermasalahan bagi mereka itu mereka tuh tidak ke sholat ke masjid, tapi mereka nongkrong di tempat yang tongkrongan yang tidak ada edukasinya. Misalnya maksud saya kalau nongkrong tapi kan jadi masalah makan misalnya. Tapi kan ini nongkrong yang nggak habis pikir saya.
Saya lihat mereka nongkrong tuh sambil merokok. Mungkin saya sepakat dengan dari pihak Sabes tadi. Dia sebelum itu minum-minum terlebih dahulu supaya energinya untuk melakukan pembalap liar itu emosionalnya tinggi. Artinya begitu. Nah, artinya bagaimana pengontrolan kita tekankan kepada orang tua. Jadi saya kembali lagi kepada pemirsa, orang tua, siswa, kaum pelajar dan remaja, agar jam-jam rawan menjelang maghrib, sesudah sholat subuh, itu anak dikontrol jangan keluar rumah. Yang pertama, langkah kunci motor, kunci mobil itu dipegang oleh orang tua. Bahkan itulah salah satu tindakan untuk pencegahan pelaksanaan balap liar pada saat bulan suci Ramadan. Baik Pak Suherman. Dan pendengar Pro 1 dari Palembang, kami juga masih undang Anda untuk bergabung melalui line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Anda juga bisa berikan komentar ataupun pernyataan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, kita kembali ke tawuran kembali. Pak Mutasor, tawuran ini dilakukan bergerombolan. Program apa yang Polresta lakukan dalam pencegahan atau razia tempat tongkrongan ini, Pak? Dalam rangka bulan suci Ramadan, Kapolrestabes Palembang sudah mengeluarkan surat perintah untuk jajaran tim patroli Sabara Polsek untuk melakukan kegiatan patroli-patroli di titik-titik rawan tawuran dan juga balap liar. Seperti kalau di Pelaju di Simpang Tangga Takat, 14 Ulu, 12 Ulu, 16 Ulu, ini area-area yang rawan tawuran dari tahun ke tahun. Yang kedua, daerah untuk jembatan Musim 4, Musim 6, jembatan Ogan, Kertapati, ini juga rawan terjadinya tawuran, dan juga di Simpang Sungki dan juga seputaran Tangga Buntung. Nah, ini sudah dikanalisasi, sudah di mapping dari polsek masing-masing untuk bersama-sama, dan juga dari Polrestabes Palembang mengharapkan informasi dari masyarakat melalui 110. Jadi boleh melalui telepon, boleh melalui WA dan lain sebagainya untuk memberikan informasi kepada kami kepolisian. Dan kami juga di comment center melalui pantauan CCTV yang ada di Polrestabes Palembang. Ada lebih kurang 294 CCTV yang tersebar di Kota Palembang. Misal tercapture ada segerombolan anak-anak membawa sajam. Nah, ini langsung dari comment center mengoling polsek terdekat untuk melakukan persuasif, untuk melakukan pencegahan preventif supaya tidak terjadi tawuran di lokasi yang sudah kami sampaikan tadi. Sejauh ini apakah ada korban jiwa, Pak, dari aksi balap liar ini? Untuk selama bulan Ramadan ini alhamdulillah belum ada, karena untuk jajaran dari Polsek, dari Polrestabes Palembang berkolaborasi dan juga unit reskrim Intel memapping langsung melakukan pembubaran, sehingga mereka ketika ada balap liar, dan juga alhamdulillah ada beberapa masyarakat yang memberikan informasi kepada kami kepolisian, dan langsung kita lakukan tindakan persuasif, yaitu pembubaran, dan juga dilakukan penindakan yang melakukan balap liar, termasuk itu salah satunya yang pernah kami amankan adalah yang memviralkan, yang memvideokan. Nah, biasanya itu ada yang memviralkan, memvideokan, dan sudah kita amankan. Inilah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam rangka bersama-sama memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa 1447 Hijriah. Namun benar Pak Herman tadi sampaikan, kita perlu berkolaborasi baik dengan orang tua, dengan sekolah, dengan stakeholder yang lainnya, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, dan juga kami dari Polrestabes Palembang juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan pemerintah Kota Palembang, dan juga Dinas Provinsi Sumatera. Terkait balap liar tadi Pak Mutasor, apakah mereka yang nonton ini bisa juga diproses secara hukum, Pak? Kalau dia melakukan pelanggaran, misal dia nonton, kendaraannya dipasang knalpot, ya kita amankan. Karena kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Nah ini, jadi pelanggarannya pelanggaran lalu lintas.
yang kita lakukan penindakan. Mengenai knalpot brong ini kan sangat mengganggu kenyamanan ibadah masyarakat khususnya untuk Palembang dan sekitarnya, Pak Mutasor. Apakah ada operasi khusus ke bengkel-bengkel penyedianya, Pak? Kalau bengkel kita tidak ada kewenangan karena berkaitan dengan bengkel ada instansi yang menanganinya, dan juga di sana berkaitan dengan produksi ada dinas perindustrian perdagangan dan sebagainya. Tapi kami kepolisian konsen berkaitan dengan pengendara kendaraan yang tidak layak jalan. Nah ini. Dan kita juga sudah pernah melakukan edukasi kepada bengkel-bengkel seperti penjual knalpot yang di Pasar Cinde itu sudah kami masuki. Nah ini. Namun kita tidak bisa melakukan razia untuk penindakan pedagang maupun bengkel. Nah ini. Cuman kalau himbauan edukasi tetap kita lakukan kepada masyarakat agar apabila ada anak-anak yang memesan knalpot yang tidak sesuai untuk tidak lakukan. Namun kita bersifat hanya himbauan. Bukan melakukan penindakan. Baik, Pak Mutasor. Kita kembali lagi ke Pak Suherman. Pak Suherman, di sisi lain ada juga kegiatan positif anak-anak ini di luar kegiatan agama. Ada juga sekarang fenomena yang lagi tren setelah subuh ini ada anak-anak menggelar lomba seperti lomba lari. Kita melihatnya seperti apa kegiatan positif ini, Pak Suherman? Halo. Iya, Pak Suherman? Ya, kalau sebenarnya kalau di dalam juknis pelaksanaan pesantren Ramadan kita tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat menggunakan energi tenaga ya, tapi adalah menggunakan pesantren Ramadan misalnya untuk mendengarkan ceramah-ceramah dari para ustadz dan ustazah. Tapi kalau kegiatan fisik saya kira nggak bisa kalau dalam bulan suci Ramadan karena pembelajaran olahraganya dalam juknisnya saja ditiadakan, dilakukan dengan cara teori. Kemudian praktek-praktek pun tidak diperbolehkan kan dalam bulan suci Ramadan. Artinya itu sudah juknis yang dilakukan oleh menteri. Nah, tetapi tentunya kegiatan yang bersifat positif kita lakukan pada sekolah itu adalah misalnya lomba azan, kemudian lomba tadarusan, kemudian baca sambung ayat ya dan lain-lain. Nah itu tentunya itu yang memang berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian surat edaran itu sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi Kabupaten Kota masing-masing untuk diedarkan kepada sekolah. Nah saya kira lomba-lomba yang bersifat fisik memang kita selama bulan suci Ramadan ditiadakan. Baik, Pak Suherman, Pak Mutasor, kita ke kanal YouTube Pro 1 Palembang. Ini sudah ada pertanyaan masuk dari pendengar, dari Aurora Nur. Untuk motor yang terjaring balap liar, apa benar bisa ditebus sebelum lebaran? Tolong Pak, jangan dikasih keluar dulu motornya biar kapok dan orang tuanya tahu rasa. Mungkin ini Pak Mutasor bisa menanggapi pertanyaan dari Aurora, Pak Mutasor? Untuk kendaraan yang dilakukan tilang pada saat ini itu 1 bulan dan mengikuti sidang di pengadilan. Setelah sidang nanti baru ke Polrestabes Palembang untuk pengeluaran kendaraannya. Jadi setelah membayar denda baru ke Polrestabes Palembang. Jadi 1 bulan sesuai dengan arahan Bapak Kapolrestabes Palembang. Baik, siap. Kita kembali lagi ke Pak Suherman. Pak Suherman, adakah ide kegiatan kreatif seperti subuh positif, salah satu contohnya yang bisa diinisiasi pemerintah kota agar energi remaja ini bisa tersalurkan, Pak? Ide apa ya? Adakah ide kegiatan kreatif Bapak seperti subuh positif yang bisa diinisiasi pemerintah kota agar energi remaja ini lebih tersalurkan sehingga tidak melakukan tindak seperti balap liar maupun tawuran? Iya, kan kini sekarang ini kan ada sebenarnya yang positif dari sekolah itu sudah semaksimal mungkin ya. Ada buku kegiatan Ramadan. Artinya anak-anak itu harus mendengarkan ceramah di masjidnya masing-masing. Baik ceramah subuh maupun ceramah pada saat menjelang untuk melakukan sholat tarawih. Kan ada
Tarawih itu kan ada ceramah, ada dua. Pada saat menjelang mau tarawihan ada ceramah kultum, kemudian ada sholat subuh. Nah artinya pihak sekolah sudah semaksimal agar anak-anak tadi ke masjid fokusnya. Tetapi bagi mereka-mereka yang melalaikan itu kita kan lepas kontrol. Artinya kan di luar jam-jam yang rawan, kata Pak dari Tabes tadi, itu memang sangat susah. Nah, pengontrolan itu memang kita kembalikan kepada orang tua. Saya sepakat tadi bahwa motor yang terjaring itu 1 bulan. Kita sepakat, Pak Polisi, kita sepakat. Dan juga kata Pak Polisi boleh diambil setelah melakukan sidang. Ya, bayar dendanya itu kan bukan bayar ke Tabes. Bayar dendanya itu adalah bayar ke sidang. Kepolisian itu tidak ada hal-hal yang bersifat itu ya negatif. Tetapi kadang-kadang ancaman dari masyarakatnya saja kalau saya lihat itu. Nah artinya, nah Pak Polisi juga nggak mau misalnya kalau mereka kena tangkap yang menggunakan motor menggunakan racing ya, knalpot racing, menggunakan di bengkel di kepolisian. Saya kira itu nanti ada permasalahan yang besar yang harus dihadapi oleh kepolisian. Nah, artinya biarkan saja, yang penting dicopot racingnya, ambil racingnya, mereka mau menggantinya silahkan di bengkel tempat yang lain. Jadi tugas dari kepolisian mencopot knalpot racing. Saya kira itu tugasnya. Jadi kalau kita mau mengadakan bengkel di kepolisian di Tabes, di Sektor, saya kira itu sudah permasalahan lain. Nanti ada anggapan orang, kasihan loh sedang polisi sekarang ini. Tingkat kepercayaan ini kan dari masyarakat sangat menurun. Nah, saya bagaimana kita bersama-sama Pak kepolisian dari sekolah, kemudian orang tua itu kolaborasi ini sangat memegang peranan yang baik Pak Suherman. Baik Pak Suherman dan Pak Mutasor, kita kembali ke kanal YouTube Pro 1. Ini sudah ada pertanyaan masuk Pak Suherman. Dari Ismakim, untuk awal ini dalam mencegah mindset anak agar tidak balap liar gimana ya Pak? Terima kasih. Soalnya kadang remaja itu berpikirnya itu sesuatu yang keren. Mungkin Pak Suherman bisa ditanggapi pernyataan dari Ismakim ini Pak? Ya, saya mengusulkan kepada Bapak Wali Kota Palembang, kemudian kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, agar anak-anak yang hobi aksi balap liar ini kita siapkan tempat khusus, ya, sehingga nanti pihak kepolisian tidak kocar-kacir di sana sini, kejar sana sini. Buatlah tempat yang khusus, tapi selama bulan suci Ramadan tidak diperbolehkan. Boleh pada saat weekend, misalnya malam minggu, menggunakan tempat itu dengan menggunakan pembayaran tentunya, tapi kontribusi pembayarannya saya kira jangan terlalu berat karena ini masalah cari uangnya kan dari orang tuanya. Nah itu solusi barangkali. Jadi saya berharap mungkin dengan berdialog ini, saya minta nanti diadakan berdialog selanjutnya, kita adakan dengan pihak Poltabes, kemudian kita adakan dengan pihak orang tua murid, kemudian tokoh-tokoh Presi Pendidikan Sumatera Selatan. Nah, sehingga nanti apa yang kita lakukan, upayakan ini termasuk penentu kebijakan kita hadirkan. Artinya gubernur, kemudian wali kota dan termasuk DPR, karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemda itu kabupaten kota dan provinsi itu harus mendapat izin dari DPR rekomendasinya. Jadi saya berharap juga kepada DPR apabila nanti dari pihak khususnya Kota Palembang itu akan membuatkan tempat khusus dengan dari gubernur, saya minta kepada DPR agar menyetujui anggaran itu, karena kita lihat mungkin
dari pembalapan-pembalapan liar ini ada timbul nanti akan menjadi pembalap nasional dan internasional. Nah itu harapan kita. Artinya kita jangan memandang semua kegiatan yang dilakukan oleh remaja kita ini adalah negatif. Tapi di balik itu karena kita tidak menyiapkan tempatnya, kita tidak melakukan pendidik edukasi kepada orang tua. Nah inilah yang terjadi. Semoga dengan melalui dialog ini saya berharap langkah-langkah ke depan itu dapat kita atasi secara bersama. Baik Pak Suherman. Kita kembali ke pertanyaan di kanal YouTube Pro 1 Palembang dari The Cap dengan pertanyaan, Bapak banyak yang tanya soal CCTV Pak. Apakah etle atau kamera pemantau di Palembang bisa mendeteksi wajah pelaku tawuran supaya bisa dijemput langsung ke rumahnya? Mungkin Pak Mutasor bisa menanggapi pertanyaan ini Pak Mutasor? Untuk berkaitan dengan wajah, ini ranahnya ke Reskrim berkaitan dengan identifikasi. Memang kita mengetahuinya dari CCTV yang ada di jalan nanti kan tercapture. Nah nanti diolah oleh tim Reskrim Polrestabes Palembang. Seperti kejadian-kejadian di lampau yang sudah diungkap oleh Reskrim Polrestabes Palembang berkaitan dengan aksi tawuran yang melibatkan anak-anak dan ada korban jiwa. Nah, ini jadi sudah dilakukan untuk CCTV yang mengcapture wajah. Dan harapan kami, mari kita berkolaborasi, kita bersama-sama kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendorong anak-anak kita energinya diarahkan ke yang positif, yang bernilai ibadah, sehingga anak-anak insya Allah kita doa menjadi orang yang hebat, menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi pemimpin yang amanah. Ini harapan dari kami. Dan apa yang dikatakan Pak Suherman berkaitan dengan lokasi, memang kami sudah sering rapat-rapat mengajukan, kita melakukan represi penindakan, tapi tidak disiapkan sarana-prasarana untuk anak-anak kita yang hobi otomotif tadi, yaitu balapan. Nah ini, memang kita belum punya sirkuit khusus untuk anak-anak. Nah ini, kami dari tahun 99, 2000 sudah mengajukan untuk itu. Tapi ya mungkin anggaran, mungkin lokasi dan lain sebagainya. Nah ini kendala-kendala yang sama-sama kita hadapi. Baik, Pak Mutasor, Pak Suherman, ini sudah ada pendengar yang bergabung melalui line telepon kita di 0711369977. Pro 1, selamat pagi. Pro 1, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan anak buah KDM dari Bandung Timur. Ini Mbak Dela bukan? Hari ini Mbak Alvina, Pak. Mbak Alvina dan Ahmad Irwan. Kalau Mbak Dela udah tahu. Baik, silakan Pak Irwan. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Tentang masalah tawuran di sini kayaknya. Karena di sini Pak sudah menjadi ini tawuran. Apalagi kan sekarang beberapa di Jakarta juga tawuran menggunakan air keras. Ada yang sampai seorang itu buta permanen kan. Nah seperti itu dari zaman era SMA tidak ada sama sekali Pak. Tapi kenapa sekarang? Apa karena ini dampaknya teknologi atau memang pihak para guru sudah berwibawa lagi terhadap anak muridnya? Kalau saya kan dulu saking gurunya berwibawa, jangankan itu di proses saja udah takut sama guru, dan berarti ketemu juga udah malu. Ketika sekarang lain lagi, ketika guru sekarang mungkin agak sedikit itu kan bagaimana sikap orang tua sekarang banyak yang lapor. Tapi kalau zaman saya orang tua justru kalau misalnya anak murid yang oleh guru dihukum, kamu yang salah. Nah itu kan beda dengan sekarang. Namun penjelasan Bapak sedang masalah prihatin, saya kan sekarang banyak terjadi, apalagi juga pernah gara-gara seperti dibullying ya Pak, antar juga bunuh diri gara-gara dibullying tuh di Kabupaten Garut pernah terjadi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Pak Suherman untuk menanggapi pernyataan dari Pak Irwan tadi. Pak Suherman silakan. Pak Suherman. Kita ke Pak Mutasor terlebih dahulu. Pak Mutasor, izin bisa menanggapi pernyataan dari Pak Irwan tadi, Pak Mutasor? Ya, memang apa
yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, ya memang kalau zaman dulu kan guru anak-anak itu sangat bukan takut, segen dengan guru. Nah, berbeda dengan sekarang. Dengan pola pendidikan sekarang kan ada pergeseran sedikit. Nah, jadi ya sangat berbeda dengan yang kita alami zaman dulu. Kalau zaman dulu, kalau ndak nurut pakai mustartang, kita ngadu ke orang tua, malah ditambah oleh orang tuanya, kita kena marah. Nah, kalau sekarang nggak bisa, karena itu melakukan tindak kekerasan. Apa yang disampaikan Bapak Irwan tadi, bullying dan lain sebagainya. Mungkin ada langkah-langkah yang terbaik secara persuasif untuk anak-anaknya, ya itu seperti yang kami lakukan kemarin di SMA Negeri 7 Palembang. Saya diundang oleh kepala sekolah untuk memberikan edukasi. Ya silakan Bu, cari anak-anaknya yang banyak melakukan pelanggaran, kumpuli di satu tempat Bu, apa di kelas apa di apa, kami ke sana. Dan alhamdulillah beberapa anaknya ada yang berubah. Ya kita persuasif, kita tanya cita-citanya, kita tepuk bahunya, nah, nanti kan dia merespon kita. Nah ini hal-hal langkah-langkah yang kita lakukan untuk anak-anak supaya tidak melakukan pelanggaran. Memang tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk merubah perilaku tidak mudah, untuk merubah kebiasaan tidak mudah, tapi kita perlu waktu dan perlu kerjasama. Ini harapan dari kami. Baik Pak Mutasar dan Pak Suherman, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin kita mau mendengarkan closing statement atau pernyataan terakhir mengenai pencegahan tawuran dan juga balap liar remaja di Palembang dan sekitarnya. Ke Pak Mutasar terlebih dahulu, silakan Pak. Terima kasih pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jadi kami dari Polrestabes Palembang menghimbau yang pertama, untuk anak-anak mari kita cari kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai merugikan diri kita maupun keluarga kita. Yang kedua, kami berharap pada orang tua untuk tetap memantau, mengawasi, mendeteksi putra-putri kita. Jangan sampai lost control. Karena ketika mereka nanti melakukan pelanggaran, yang rugi minta kita orang tua. Apalagi misal balap liar, tawuran, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kecelakaan, meninggal dunia, ataupun kena benda tajam, luka dan lain sebagainya sampai meninggal dunia. Nah ini kan rugi. Oleh sebab itu sebelum mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya kita sama-sama untuk membatasinya, untuk sama-sama untuk mencegahnya. Nah ini harapan dari kami dan kita persuasif karena anak-anak sekarang pola pikirnya sudah berbeda. Dengan pendekatan persuasif, mudah-mudahan insya Allah mereka akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan juga butuh kolaborasi, butuh kerjasamanya dengan stakeholder yang lain, baik orang tua, guru, sekolah, kepolisian, dinas pendidikan, pemerintah kota maupun provinsi untuk bersama-sama proaktif untuk mengawasi anak-anak kita. Ini harapan dari kami. Siap Pak Mutasar. Kita ke Pak Suherman. Pak Suherman, closing statement ataupun pernyataan terakhir mengenai pencegahan tawuran dan balap liar remaja untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Silakan Pak Suherman. Ya, yang pertama langkah persuasifnya adalah peran orang tua ya sangat harus ditingkatkan secara maksimal. Artinya pada jam-jam rawan, pada saat awal menjelang maghrib, kemudian subuh, itu artinya anak harus kita kontrol dan jangan keluar rumah. Nah itu khusus anak-anak yang dikategorikan kaum pelajar. Kemudian yang kedua, saya minta memang apa yang sudah dilakukan oleh pihak Tabes, ada pemetaan daerah, areal-arealnya, tempat mereka untuk nongkrong, balap liar itu sudah dipetakan oleh pihak Tabes. Saya mengucapkan terima kasih. Ini barangkali akan khususnya sekolah-sekolah nanti kita berharap agar menghimbau selama bulan suci Ramadan ini anak-anak tetap melakukan pesantren Ramadan. Karena ada juga kan di situ ada LKS tentang pengisian ceramah-ceramah, baik ceramah khusus pada saat tarawih maupun subuh itu. Nah, artinya lakukan langkah-langkah itu sehingga kegiatan positif pada bulan suci Ramadan ini tidak dinodai dengan hal-hal yang negatif seperti balapan liar. Kita berharap kolaborasi benar dari pihak Tabes, pihak sekolah maupun orang tua itu kita bersama-sama. Karena anak-anak ini adalah anak-anak aset bangsa, anak-anak ini akan menjadi tongkat estafet kita ke depan. Karena anak-anak inilah nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita ini. Maka sekarang kita berupaya bagaimana
Generasi remaja ini dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat positif dalam menyambut bulan suci Ramadan. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber kita pagi ini yang luar biasa. Ada Ibda M. Mutasor Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polrestabes Palembang. Terima kasih Pak Mutasor atas dedikasi dan imbauannya, Pak. Siap. Selamat. Iya, selamat bertugas kembali Pak Mutasor. Ya. Dan juga Bapak Dr. Suherman SPD MSI selaku pengamat pendidikan Sumatera Selatan. Terima kasih atas perspektif dan edukasinya yang mencerahkan pada pagi hari ini Pak Suherman. Terima kasih, sama-sama ya. Dan pendengar, 1 jam sudah kita berbincang di Palembang Menyapa. Semoga poin-poin tadi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga kesucian di bulan Ramadan di Palembang tanpa aksi-aksi yang merugikan. Namun jangan beranjak dulu dari frekuensi 92,4 FM karena setelah ini rangkaian informasi penting lainnya akan terus menemani aktivitas Anda dalam program Palembang pagi ini. Kami akan hadirkan berbagai update berita terkini seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.